dan profesional. 1 bulan gaji. Insentif boleh, bukan honor, insentif. Jadi sangat terpencil 1 bulan gaji. Kalau kita dapat gaji pegawai negeri katakan 3 juta, ya jadi 6 juta. Lalu bagaimana dengan orang-orang pintar yang kuliah di perguruan tinggi negeri, orang tuanya tidak mampu? Nah, kenapa enggak ikut swasta? Karena kemampuan anggaran. Lalu kita berikan beasiswa. Bantuanlah saya katakan. Kalau beasiswa kan full. Ini bantuanlah kepada para mahasiswa Tapanuli Utara yang kuliah di perguruan tinggi yang memang pintar, ada kualifikasi minimal IP3, kira-kira seperti itu. Untuk membantu mereka supaya mereka tidak sampai DO gara-gara uang. Sejalan dengan visi lumbung sumber daya manusia yang berkualitas, Bupati Tapanuli Utara melakukan terobosan dalam bidang pendidikan. Untuk mengatasi tantangan transportasi yang dihadapi oleh siswa di daerah terpencil dan jarak tempuh yang jauh dalam mengakses pendidikan yang lebih mudah dan nyaman, Bapak Bupati melakukan terobosan pengadaan bus sekolah secara gratis. Mimpi besar Bapak Bupati Tapanuli Utara Dr. Andus Nixon Nababan MSI untuk mendirikan Universitas Negeri Tapanuli Raya menjadi salah satu cita-cita dan harapan masyarakat Tapanuli Raya untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Hal ini juga salah satu upaya perwujudan visi Bapak Bupati Tapanuli Utara menjadikan Tapanuli Utara sebagai lumbung sumber daya manusia yang berkualitas. Selain mimpi mendirikan Universitas Negeri Tapanuli Raya, Bapak Bupati Dr. Andus Nixon Nababan MSI juga telah mengawali pembangunan sport center di Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini sebagai komitmen untuk memajukan generasi muda Kabupaten Tapanuli Utara. Bapak Bupati Dr. Andus Nixon Nababan MSI melalui visi misi Kabupaten Tapanuli Utara yang mengangkat tema Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung sumber daya manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata, menunjukkan komitmennya untuk menjadikan daerahnya sebagai pusat pertanian, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan destinasi wisata unggulan. Salah satu terobosan dalam mendukung pengembangan IMKM dan UMKM adalah meningkatkan nilai tambah produk baik dalam bidang pertanian dan UMKM lainnya. Bapak Bupati Tapanuli Utara melakukan pembinaan hilirisasi produk-produk pertanian dan UMKM tersebut. Ulos merupakan salah satu kearifan lokal yang digunakan dalam adat istiadat Batak. Namun sekarang ini, inovasi pengembangan ulos dan promosi oleh Bapak Bupati Tapanuli Utara melalui Dekranasda melakukan kreativitas dalam menghasilkan produk siap pakai seperti ready to wear, bomber, masker, tas, stola dari kain tenun atau tenun ulos. Singkatnya cerita itu kurang lebih 2 minggu datanglah seorang guru laki-laki penenun juga. Nah, datang terus dia udah bawa hasil tenunannya. Dia ikutin apa yang saya sampaikan. Dibawalah itu ke rumah dinas. Terus pada dia datang tuh ditunjukkan tangannya, lah Bu, tangan saya udah berdarah-darah. Memang susah Bu buat tenunan seperti ini yang berubah dari benang putar ke benang 100. Tapi inilah hasilnya. Terus saya lihatlah memang belum terlalu rapi sekali. Tapi saya pikir kan saya pegang bahannya udah nyaman gitu kan. Oh ya udah. Terus saya bilang ya udah Pak Edison, saya kerjakan ini. Jangan sebut saya Ibu Satika Semamora istri Bupati kalau kamu nanti nggak berhasil, saya bilang. Nah ini saya rubahlah dia, saya bawalah fashion show waktu itu, saya langsung desain, saya langsung berubahlah dia menjadi waktu itu pertama sekali untuk wanita berhijab lah baju ini. Saya buat fashion show di Jakarta. Nah pada saat itu memang langsung booming ulos ini, emang puji Tuhan ya. Setiap pameran saya bawa dia punya yang ditenun sama dia, yang benang-benang 100 ini. Terus saya bikin fashion show lagi di Indonesia Fashion Week seperti itu. Memang orang langsung terima ya. Saya pikir kan kalau kita memang lakukan dengan hati, saya pikir nggak mungkin lah Tuhan nggak dengar gitu. Dan pada saat itu emang mereka tuh sampai kaget juga gitu. Sampai jadinya banyak orderan sama mereka, nggak kelawan sama mereka. Kalau dikatakan sampai sekarang 9 juta per kapita mereka dapat itu.
Salah satu inovasi yang mencolok adalah program pewarnaan alami pada benang tenun ulos. Sebuah upaya untuk memberdayakan para petenun lokal dan menjaga lingkungan sekitar. Dengan memiliki 2.258 petenun ulos yang tersebar di beberapa kecamatan, ulos tetap menjadi produk unggulan teratas di daerah tersebut. Namun, dampak penggunaan pewarnaan kimia pada proses tenun memberikan tantangan yang baru, baik terhadap kesehatan penenun maupun ekosistem lingkungan sekitar. Bapak Bupati bersama pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memandang perlu mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Melalui kebijakan ini, para petenun diarahkan untuk beralih dari pewarna kimia menjadi pewarna alami, terutama dari ekstrak daun saloan yang berwarna biru. Tanaman saloan melimpah di daerah Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, yang dijadikan sebagai sumber pewarna alami untuk ulos Sibolang. Keputusan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan para petenun, tapi juga untuk melestarikan ekosistem lingkungan.